Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah fi barnamij An-Nahwul Wadih lil marhalatil ibtidaiyah. Dalam video lanjutan ini kita akan membahas materi pembelajaran dalam kitab An-Nahwul Wadih, yaitu sebuah kitab untuk mempelajari gramatika bahasa Arab bagi tingkatan dasar. Di mana kitab ini terdiri dari 3 jilid dan kita akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja materi pembelajaran lanjutan bab ke-13, yaitu tentang kana wa akhawatuha. Pada dasarnya, kana merupakan bentuk dari kata kerja fi'il madi yang biasanya masuk ke dalam jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan membaca beberapa contoh aplikasi dari kana. Kita mengartikannya dan kita akan mencoba menjelaskannya. Baik, kita mulai saja. Al-amsilatu. Nomor 1, az-zihamu syadidun. Az-zihamu syadidun. Ramai berdesakan. Kata az-zihamu merupakan mubtada dan syadidunnya merupakan khobar. Kana az-zihamu syadidan. Kana az-zihamu syadidan. Ramai yang menjadi berdesakan. Kana telah merofakan isim mubtada az-zihamu yang sekarang telah menjadi isimnya kana. Lalu menasobkan isim khobar yaitu syadidun menjadi syadidan, sehingga sekarang telah menjadi khobarnya dari kana. Contoh nomor 2, al-baitu nazifun. Al-baitu nazifun. Rumah itu bersih. Kata al-baitu adalah mubtada dan nazifun adalah khobarnya. Kanal baitu nazifan. Kanal baitu nazifan. Rumah itu dahulunya bersih. Kana telah merofakan isim mubtada al-baitu yang sekarang telah menjadi isimnya kana. Lalu menasobkan isim khobar yaitu nazifun menjadi nazifan yang sekarang telah menjadi khobarnya dari kana. Lanjut ke contoh nomor 3, as-saubu qosirun. As-saubu qosirun. Baju itu pendek. Di sini kita bisa melihat as-saubu adalah sebagai mubtada, qosirun adalah sebagai khobarnya. Soros saubu qosiron. Soros saubu qosiron. Baju itu menjadi pendek. Soro telah merofakan isim mubtadanya yaitu as-saubu, sehingga sekarang telah menjadi isimnya dari soro. Lalu menasobkan dari isim khobarnya yaitu qosirun menjadi qosiron, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari soro. Lanjut ke contoh nomor 4.
Al-bardu qorisun. Al-bardu qorisun. Dingin menggigil. Di sini kita melihat al-bardu adalah sebagai mubtadanya, sedangkan qorisun adalah sebagai khobarnya. Sorol bardu qorisan. Sorol bardu qorisan. Dingin yang menjadi menggigil. Soro telah merofakan isi mubtada al-bardu, sehingga sekarang telah menjadi isimnya dari soro. Lalu menasobkan isim khobarnya, yaitu qorisun menjadi qorisan, sehingga sekarang telah menjadi khobarnya dari soro. Lanjut ke nomor 5. Al-khadimu qawiyun. Al-khadimu qawiyun. Pelayan itu kuat. Di sini kita melihat al-khadimu adalah mubtada, sedangkan qawiyun adalah khobar. Laisal khadimu qawiyan. Laisal khadimu qawiyan. Pelayan itu tidaklah kuat. Kata laisa telah merupakan isi mubtadanya al-khadimu, yang sekarang telah menjadi isimnya laisa. Lalu menasobkan isim khobarnya, yaitu qawiyun menjadi qawiyan, yang sekarang telah menjadi khobarnya juga dari laisa. Contoh nomor 6, al-amilu nasyitun. Al-amilu nasyitun. Pekerja itu rajin. Kata al-amilu adalah mubtada dan nasyitun adalah sebagai khobarnya. Laisal amilu nasyiton. Laisal amilu nasyiton. Pekerja itu tidaklah rajin. Laisa telah merupakan dari isi mubtadanya, yaitu al-amilu, yang sekarang telah menjadi isimnya daripada laisa. Lalu menasobkan isim khobarnya, yaitu nasyitun menjadi nasyiton, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari laisa. Lanjut ke contoh nomor 7, an-nahmu maridun. An-nahmu maridun. Si rakus itu sakit. An-nahmu adalah sebagai mubtada dan maridun adalah sebagai khobar. Asbahan nahmu maridon. Asbahan nahmu maridon. Si rakus itu menjadi sakit. Asbaha telah merofakan isi mubtadanya, yaitu an-nahmu, yang sekarang telah menjadi isimnya dari asbaha. Lalu menasobkan isim khobarnya, yaitu maridun menjadi maridon, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari asbaha. Lanjut ke nomor 8, al-jawu mumtirun. Al-jawu mumtirun. Langit itu hujan. Al-jawu adalah mubtada, mumtirun adalah sebagai khobarnya. Asbahal jawu mumtiron. Asbahal jawu mumtiron. Langit itu menjadi hujan. Asbaha telah merupakan isi mubtada, yaitu al-jawu, yang sekarang telah menjadi isimnya dari asbaha. Lalu menasobkan isim khobarnya,
mumtirun menjadi mumtiron, yang sekarang telah menjadi khobarnya daripada asbaha. Lanjut ke contoh nomor 9. Al-amilu mut'abun. Al-amilu mut'abun. Pekerja itu lelah. Al-amilu adalah mubtada, sedangkan mut'abun adalah khobarnya. Amsal amilu mut'aban. Amsal amilu mut'aban. Di sore hari pekerja itu lelah. Amsa telah merofakan isim mubtada yaitu al-amilu, yang sekarang telah menjadi isimnya dari amsa. Lalu menasobkan isim khobarnya yaitu mut'abun menjadi mut'aban, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari amsa. Lanjut kepada nomor 10. Az-zahru zabilun. Az-zahru zabilun. Bunga itu layu. Az-zahru adalah mubtada, zabilun adalah khobar. Amsaz zahru zabilan. Amsaz zahru zabilan. Di sore hari bunga itu menjadi layu. Kata amsa telah merofakan isi mubtadanya yaitu az-zahru, yang dimana sekarang telah menjadi isimnya dari amsa. Lalu menasobkan isim khobarnya yaitu zabilun menjadi zabilan, di mana sekarang telah menjadi khobarnya dari amsa. Contoh nomor 11. Al-gomamu kathifun. Al-gomamu kathifun. Awan mendung itu tebal. Kata al-gomamu adalah mubtada dan kathifun adalah khobarnya. Adhal gomamu kathifan. Adhal gomamu kathifan. Di pagi hari awan mendung itu menjadi tebal. Kata adha merofakan isim mubtadanya al-gomamu, yang sekarang telah menjadi isimnya dari adha. Lalu menasobkan isim khobarnya yaitu kathifun menjadi kathifan, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari adha. Lanjut kepada nomor 12. Asyari'u muzdahimun. Asyari'u muzdahimun. Jalan itu macet. Asyari'u adalah mubtada dan muzdahimun adalah khobar. Adhasyari'u muzdahiman. Adhasyari'u muzdahiman. Di pagi hari jalanan itu menjadi macet. Kata adha telah merupakan isim mubtadanya asyari'u, yang sekarang telah menjadi isimnya dari adha. Lalu menasobkan isim khobarnya yaitu muzdahimun menjadi muzdahiman, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari adha. Lanjut ke contoh nomor 13. Al-matoru gozirun. Al-matoru gozirun. Hujan itu lebat. Kata al-matoru adalah mubtada, gozirun adalah khobar. Dhollal matoru goziron. Dhollal matoru goziron. Seharian hujan itu selalu lebat. Kata zolla telah merupakan isim mubtadanya yaitu al-matoru, yang sekarang telah menjadi isimnya dari zolla.
Lalu menasobkan isim khobarnya dari kata gozirun menjadi goziron, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari zola. Lanjut ke nomor 14, al-gubaru sairun. Al-gubaru sairun. Debu itu berterbangan. Kata al-gubaru adalah sebagai mubtada. Kata sairun adalah sebagai khobarnya. Zollal gubaru sairon. Zollal gubaru sairon. Debu itu selalu berterbangan. Kata zolla telah merofakan isi mubtadanya, yaitu al-gubaru, yang sekarang telah menjadi isimnya dari zolla. Lalu menasobkan isim khobarnya sairun menjadi sairon, di mana sekarang telah menjadi khobarnya dari kata zolla. Lanjut ke nomor 15. Al-misbahu muttaqidun. Al-misbahu muttaqidun. Lampu itu menyala. Kata al-misbahu adalah mubtada dan muttaqidun adalah sebagai khobarnya. Batal misbahu muttaqidan. Batal misbahu muttaqidan. Di malam hari lampu itu menyala semalaman. Kata bata telah merofakan isi mubtadanya, yaitu al-misbahu, yang sekarang telah menjadi isimnya dari bata. Lalu menasobkan isim khobarnya muttaqidun menjadi muttaqidan, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari bata. Lanjut ke contoh yang terakhir. Al-maridu muta'allimun. Al-maridu muta'allimun. Orang sakit itu menderita. Kata al-maridu adalah sebagai mubtada dan muta'allimun sebagai khobarnya. Batal maridu muta'alliman. Batal maridu muta'alliman. Di malam hari orang sakit itu menderita semalaman. Kata bata telah merupakan isim mubtada, yaitu maridu, yang sekarang telah menjadi isimnya dari bata. Lalu menasobkan isim khobarnya, yaitu muta'allimun menjadi muta'alliman, yang sekarang telah menjadi khobarnya dari bata. Baik, setelah kita membaca 16 contoh kalimat dari Kana dan saudara-saudaranya, kita lanjutkan kepada pembahasan materi. Al-bahsu. Kullu misalin fil kismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khobarin. Setiap contoh di atas pada bagian pertama yang berada pada sisi sebelah kanan itu semuanya tersusun dari mubtada dan khobar, yang seperti kita ketahui adalah merupakan dari jumlah ismiyah. Wahuma marfu'ani kama alimta, yang sebagaimana kita telah pelajari dan kita ketahui keduanya selalu dalam keadaan marfu. Wa iza nazorta ilal kismisani, dan jika kamu melihat pada bagian yang kedua sisi sebelah kirinya, Ra'aital amsilata ainaha ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul af'ali. Kamu melihat contoh yang sama seperti contoh awal sebelumnya.
Hanya saja contoh itu semuanya sudah dimasuki ataupun diawali oleh salah satu fi'il seperti kana, soro, laisa, asbaha, amsa, adha, dholla, bata. Wa iza ta'ammalta awakhirul asma'i fi hazal kismi, dan jika kamu perhatikan isim-isim pada bagian ini, wajadtal ismal awwala marfu'an fi kullil amsilati, kamu akan menemukan isim awalnya tetap atau dalam keadaan marfu pada setiap contohnya. Wal ismus sani mansuban fi jami'iha, dan isim keduanya telah berubah keadaannya menjadi mansub di setiap contoh-contoh tersebut. Wa ma hadasa haza tagiru illa min dukhulil af'alil mutaqaddimati, dan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan ini kecuali dari masuknya fiil-fiil yang ada pada sebelum kalimatnya. Fahazihil af'alu izan tadkhul alal mubtada'i wal khobari, dan jika fiil-fiil ini memasuki kepada mubtada dan khobar, fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha, dia akan merofakan isim yang pertama yang dinamakan sebagai isimnya dari kana. Wa tansibus sani wa yusamma khobaroha, dan menasobkan isim yang kedua yang kita namakan sebagai khobarnya dari kana. Wa ya'malul mudhari'u wal amru min hazihil af'ali amalaha, kana dan saudaranya yang pada dasarnya merupakan bagian dari fi'il madi itu dapat pula diterapkan pada fi'il mudhari menjadi yakunu, dan juga pada fi'il amr menjadi kun, dengan tetap memiliki fungsi yang sama seperti halnya pada kana, yaitu merofakan mubtada dan menasobkan khobarnya. Ghairo anna laisa la ya'ti minha mudhari'an wala amrun, terkecuali hanya kata laisa saja yang tidak bisa kita terapkan pada fi'il mudhari maupun pada fi'il amr. Wa iza tadabbarta ma'aniya hazihil af'ali fi amsilatiha, dan apabila kamu perhatikan makna dari fi'il-fi'il dalam contoh-contoh tersebut, wajadta anna kana tufidut tisofal mubtada'i bil khobari fi zamanil madi, kamu akan menemukan bahwasanya kana itu berfungsi menjelaskan ataupun menegaskan keadaan mubtada dengan khobar di masa yang telah lalu. Wasoro tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin, dan kata soro menunjukkan atas adanya perubahan mubtada dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Walaisa tufidun nafiyah, dan kata laisa berfungsi sebagai peniadaan. Amma asbaha wa amsa wa adaha wa zolla wa bata fatufidu tauqitat tisofil mubtada'i bil khobari bis sobahi wal masai wad duha wan nahari wal laili alat tartibi. Adapun untuk saudara kana lainnya yang seperti asbaha, amsa, adha,
zolla, dan bata berfungsi untuk menunjukkan keadaan mubtada dan khobar pada waktu-waktu di pagi hari, sore hari, duha, siang hari, dan malam hari dengan secara berurutan. Baik, setelah kita tadi menjelaskan pembahasan materi dari kana dan saudaranya, kita lanjutkan kepada kaedah al-qa'idatu tadkhulu kana 'alal mubtada'i wal khobari. Kana selalu masuk pada mubtada dan khobar. Fatarfa'ul awwalu wa yusamma ismaha. Maka ia merofakan isim yang pertama yang dinamai sebagai isimnya dari kana. Watan sibus saniya wa yusamma khobaroha. Dan menasabkan isim yang kedua yang dinamai sebagai khobarnya dari kana. Perlu lebih dijelaskan kembali bahwasanya kana merupakan bentuk fi'il madi nakis. Dia mabni dengan fathahnya yang bisa diartikan dengan makna dahulu yang menunjukkan kejadian masa lalu, atau arti lain seperti adalah, senantiasa yang memberikan penegasan secara terus-menerus, atau juga dengan arti yang lainnya seperti menjadi dan merupakan. Mislu kana fima taqaddama soro wa laisa wa asbaha wa amsa wa adaha wa zolla wa bata wa tusamma hazihil af'alu akhwati kana. Fi'il-fi'il yang fungsinya sama seperti halnya kana diantaranya adalah pertama kata soro. Kata soro ini memberikan makna berubahnya isim seperti kata menjadi atau berubah jadi. Yang kedua kata laisa memberikan makna yang penafian atau peniadaan khobar dari isimnya seperti kata bukan atau tidaklah. Kata yang ketiga, asbaha, memberikan makna disifatinya isim dengan khobarnya di pagi hari, seperti menjadi di waktu pagi. Kata yang keempat yaitu amsa. Kata amsa ini memberikan makna disifatinya isim dengan khobarnya di waktu sore hari. Seperti menjadi titik-titik di waktu sore. Kata kelima adalah kata adha. Kata adha ini memberikan makna disifatinya isim dengan khobarnya di waktu duha. Seperti menjadi titik-titik-titik di waktu duha. Kata keenam, kata zolla. Kata zolla memberikan makna disifatinya isim dengan khobarnya di siang hari. Seperti menjadi titik-titik di waktu siang. Dan yang terakhir, kata yang ketujuh adalah bata. Kata bata memberikan makna disifatinya isim dengan khobarnya di waktu malam hari. Seperti menjadi titik-titik di waktu malam. Semua 7 kata fi'il ini dinamakan sebagai saudaranya dari kata kana. Likulli fi'lin min hazihil af'ali mudhari'un wa amrun ya'malani amalal madi. Untuk setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini, yaitu kana dan saudaranya, ada yang bisa diterapkan pada fi'il mudhari seperti yakunu dan fi'il amr kun dengan fungsi yang sama seperti halnya pada fi'il madi yang telah kita pelajari tadi. Illa laisa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun.
kecuali kata laisa saja yang tidak bisa kita terapkan dalam fi'il mudhari dan fi'il amrnya. Sebagai catatan tambahan dalam penyusunan kalimat dengan menggunakan kana, haruslah isimnya disesuaikan, baik adat bilangan dan nau'u jenisnya. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan secara singkat isim ditinjau dari jumlah bilangan dan ditinjau dari segi jenisnya. Pertama, kita akan membahas dari segi jenisnya terlebih dahulu. Isim ditinjau dari jenisnya terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah isim muzakkar. Isim muzakkar merupakan isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Dan isim ini ada dua macam, yaitu isim muzakkar hakiki, contohnya tolibun, muhammadun, dan isim muzakkar majasi, contoh seperti kolamun dan kitabun. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu jenis isim mu'annas. Isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Dan isim ini pun sama terbagi ke dalam dua macam, yaitu isim mu'annas hakiki, contoh seperti tolibatun, hindun, dan isim mu'annas majasi, contohnya seperti maktabatun, mimsahatun. Baik, setelah kita tadi telah mengetahui isim dilihat dari segi jenisnya, sekarang kita lihat dari jumlah bilangannya. Isim ditinjau dari jumlah bilangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad ialah isim yang menunjukkan kepada jumlah satu ataupun tunggal. Misalnya seperti kitabun atau al-qalamu. Yang kedua, isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah dua ataupun ganda. Misal, contohnya kitabani atau kitabaini. Lanjut kepada jumlah bilangan yang ketiga, yaitu yang terakhir isim jamak. Isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua. Isim jamak ini terbagi ke dalam tiga macam. Yang pertama, jamak muzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan kepada laki-laki. Contoh, Muhammaduna atau al-mudarrisuna. Yang kedua, jamak mu'annas salim, yaitu jamak yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Contohnya, zainabatun atau tolibatun. Dan yang terakhir adalah jamak taksir, jamak yang tidak beraturan dari mufradnya. Contohnya, at-tullabu atau rijalun. Baik, itulah catatan tambahan untuk pada pelajaran kali ini. Demikianlah materi pembahasan dari kitab An-Nahwul Wadih jilid ke-1 bab ke-13, yaitu tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video An-Nahwul Wadih pada channel ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.